Terdapat banyak metode berbeda yang bertebaran soal cara cari uang di internet. Saking banyaknya, sampai pusing bedain mana yang menguntungkan dan mana yang merugikan. Nggak semuanya menguntungkan, bahkan ada yang nggak worth it juga, dan banyak juga scam yang berkeliaran. Untuk saya yang udah berkecimpung di dunia maya selama 15 tahun, nggak susah untuk ngebedainnya. Tapi buat yang baru mulai atau masih meraba-raba, bisa terbawa arus yang menyesatkan. Nah, berdasarkan pengalaman saya akan ranking 18 cara cari uang di internet dari yang terburuk hingga yang terbaik. Dan saya akan bagi dalam 5 ronde. Untuk susunan peringkatnya, saya akan menggunakan tier list, di mana S tier ini adalah peringkat yang tertinggi, karena S adalah spesial atau superior. Urutannya semakin ke bawah, semakin buruk. Tapi kriteria yang saya gunakan bukan hanya berdasarkan potensi pemasukan. Saya perhitungkan juga faktor-faktor lain seperti entry barrier atau tingkat kesulitan untuk memulai, termasuk juga tingkat risikonya dan pros and cons yang lainnya. Kalau nggak mengedukasi diri, bukannya sukses, malah tambah bonyol. Round 1, fight! Di saat penghasilan utama nggak cukup, biasanya kita akan mencari sampingan. Dan di internet, ada beberapa kerjaan sampingan yang mudah. Kalau mau dapet duit dengan mengidentifikasi kucing yang ada di foto, ini kesempatan kalian. Mikrotas adalah tugas-tugas kecil yang bisa dikerjakan tanpa skill khusus. Bisa dikerjain di mana aja, modal HP doang juga cukup. Entry barrier-nya juga rendah, hampir semua orang bisa daftar di platform Mikrotas. Kerjanya sih biasanya disuruh ngumpulin data, tagging image, ngambil screenshot, atau melakukan riset sederhana. Platform yang paling terkenal adalah Amazon M-Turk. Lalu Clickworker juga cukup terkenal, dan yang bayarnya sedikit lebih besar adalah Appen. Tapi kalau saya pribadi, menghindari kerjaan Mikrotas. Untuk Mikrotas, rankingnya adalah saya kasih D. Karena duitnya itu receh banget, kurang worth it kalau menurut saya. Jadi bukan karena scam, tapi karena menghabiskan waktu dan gak ada karir juga. Selain itu juga sangat membosankan, kerjaannya gitu-gitu aja. Dan karena entry barrier-nya rendah, risikonya juga rendah, maka persaingannya sangat-sangat tinggi. Tapi buat yang lagi super gabut, mungkin bisa juga coba-coba. Banyak yang tidak menyadari kalau kamera bisa dijadikan penghasil uang. Setiap kita jepret foto atau shoot video yang bagus, jangan cuma disimpan, tapi kita bisa jadikan stok. Nah, kalian pasti pernah dengar yang namanya situs stok foto atau stok video. Enaknya, sebagian besar kerjaan dilakukan oleh platformnya. Pada awalnya kita bisa rajin upload foto, video, atau grafik, dan kalau udah tersebar banyak yang bagus, kita tinggalin beberapa minggu atau sebulan pun masih bisa terjadi penjualan, dan kita nggak perlu selalu terlibat di situ. Platform-platform yang terkenal bisa dilihat di Google, ada Vpik, iStock, Adobe, dan lain-lain. Cuma cari duit di situs stok ini bukan asal jepret, karena pastinya ada persaingan dan orang-orang juga nggak mau beli kalau fotonya terlalu burik. Ada standar yang harus kita penuhi, harus ngerti juga technical requirements-nya, serta aturan-aturan di masing-masing platform. Tapi menurut saya jualan di stok ini cukup dijadiin sampingan aja ya. Selain persaingan tinggi, penjualan juga bisa fluktuatif. Selain itu ada potongan juga dari platform dan harga jual satu stok itu sebetulnya murah. Jadi untuk dapat duit lumayan, tentunya harus terjadi banyak penjualan. Dan untuk ranking stok ini, saya kasih C. Walaupun ada potensi pasif, foto kucing bisa laku, tapi persaingan sangat-sangat tinggi. Penghasil uang di HP nggak semuanya worth it, bahkan ada yang lebih baik dihindari. Salah satunya aplikasi penghasil uang. Main game dapat reward, tonton dapat reward, survei dapat reward. Biasanya tugas-tugas simple yang nggak perlu skill, tapi sebetulnya sangat makan banyak waktu. Menurut saya ini lebih parah dari Mikrotas, karena aplikasi penghasil uang itu sebetulnya adalah promosi yang didesain untuk menyedot uang pengguna. Dan banyak juga yang ternyata memang scam. Masukannya sangat receh dan sangat-sangat time consuming. Bahkan saya pernah bikin video eksperimen yang menunjukkan hasil realistik. Untuk rankingnya, jelas saya kasih E. Di internet banyak juga tawaran MLM yang dulu sering saya dapat. Potensi reward tinggi, entry barrier juga rendah, tapi potensi gagalnya juga tinggi. Karena terlalu bertitik berat kepada rekrutmen ketimbang penjualan. Yang posisinya di atas dapat duit banyak, tapi mayoritas yang di bawah kesulitan untuk tutup poin. Terus teman dan saudara dipaksa-paksa untuk ikut, itu bukannya cuan, hubungan malah jadi renggang. Untuk rankingnya, saya kasih E. Di internet banyak bertebaran peluang cepat kaya dalam berbagai bentuk. Menyajikan banyak uang dalam waktu sangat cepat. Ini yang biasa disebut dengan skema get rich quick, dan ini sangat-sangat harus dihindari. Cuma kebanyakan orang susah ngebedainnya karena sering berkedok bisnis atau investasi. Ciri-cirinya seperti ini. Menjanjikan hasil besar dengan cepat tanpa adanya resiko dan usaha yang diperlukan sangat minimal. Red flag kedua, tidak ada transparansi mengenai model bisnis atau produknya.
Metode untuk dapat duitnya itu nggak jelas atau nggak masuk akal. Kerja bukan, jualan bukan, mau disebut trading atau investasi pun, tapi katanya nggak ada risiko, jadi nggak jelas juga. Padahal trading atau investasi yang benar itu memiliki risiko tinggi. Nggak cukup punya kapital, tapi butuh wawasan finansial, kemampuan analitikal, dan manajemen risiko. Red flag ketiga, harus ada uang di muka, yang kalau tidak dibayar, nggak bisa dapat duit. Tapi kalau membayar, dijamin keberhasilannya. Ini berbeda dengan e-book atau kelas online. Kalau kelas online itu yang dijual adalah ilmunya, dan biasanya ada disclaimer tidak menjamin 100% keberhasilan. Nah, sebelum tergiur, riset dulu cara kerjanya dan metodenya dengan teliti. Jadi untuk skema Get Rich Quick, saya tempatkan di E. Round 2. Fight! Mari kita lihat cara cari uang yang bisa membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup. Yang pertama, cocok buat yang punya skill administrasi, yaitu menjadi virtual assistant. Virtual assistant itu kerja kepada pemilik bisnis, entah individu atau perusahaan, dan dilakukan secara remote dari rumah. Cukup punya skill dasar komputer, internet, dan administrasi perkantoran. Schedule-nya lumayan fleksibel, tapi kerjaan bisa numpuk. Ini dari mulai baca dan balas email, customer support, data entry, sampai jadi mimin sosmed. Menurut Remote Skills Academy, kisaran gajinya antara $5 sampai $15 per jam. Tapi itu kalau kerja ke perusahaan luar negeri ya. Kalau ke Indonesia ya paling kira-kira UMR, tapi ada juga yang lebih kecil. Untuk rankingnya, saya akan kasih C. Nah, yang gajinya lebih tinggi adalah Remote Specialist. Ini sebetulnya mirip virtual assistant, kerja kepada pemilik bisnis via internet, tapi Remote Specialist itu harus lebih punya skill, dan kerjaannya juga cukup spesifik, nggak serabutan. Biasanya jadi social media manager, technical customer support, terus ada bookkeeping juga, dan beberapa lainnya. Untuk remote specialist rankingnya B karena gaji bisa lebih besar, apalagi kalau kerja ke perusahaan software sebagai UX atau QA. Nah, untuk cari lowongan virtual assistant dan remote specialist, bisa lewat situs freelancing kayak Upwork, bisa juga lewat loker di LinkedIn, dan cari di Google juga suka ada info loker. Round 3. Nah, buat yang punya profesi sebagai pengajar, baik di sekolah atau les, bisa kerja sampingan juga sebagai tutor online. Entry barrier-nya menengah karena harus punya skill juga di bidang edukasi. Kalau ngajar anak-anak di luar negeri bisa lumayan cuannya. Tapi penghasilan per bulannya bisa tidak konsisten, karena tergantung berapa banyak murid yang kita dapat. Tapi ya tentu semua pekerjaan itu ada risikonya. Kalau tertarik bisa cari platform online tutor di Google, dan ini ada banyak. Untuk di Indonesia bisa coba masuk ke Akademia Ruang Guru. Dan untuk rankingnya, saya kasih C. Siapapun yang memiliki ilmu bermanfaat untuk dibagi, tentunya bisa menjual online course di marketplace atau platform pihak ketiga. Salah satu yang terkenal adalah Udemy yang mungkin udah kalian sering dengar. Terus ada juga Skillshare, di mana kita dibayar berdasarkan total jam tayang yang diraih oleh materi edukasi yang kita upload. Untuk di Indonesia ada platform Pejar Mahir, ini kurang lebih mirip dengan Udemy. Untuk rankingnya, saya kasih B karena modal yang dikeluarkan sangat minim. Kita bisa bikin modul kursus pakai laptop, nggak wajib tunjukin wajah, bisa rekam layar presentasi sambil menjelaskan. Tapi saya sarankan untuk belajar juga digital marketing atau social media marketing untuk bantu promosinya. Round 4. Di ronde keempat ini, saya ranking dulu cara cari uang di internet yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Yang satu ini cocok buat yang paham dalam menjelajahi internet dan doyan ngotak-ngatik berbagai aplikasi. Tapi bukan jadi programmer, melainkan software tester. Kerjaan software tester adalah mencoba, mereview, dan memberikan opini terhadap satu aplikasi, website, atau game baru yang akan dirilis. Bayarnya antara $3-15 itu per satu tes, yang durasinya itu sekitar 10-15 menitan. Tapi kalau untuk orang Indonesia, ada sedikit entry barrier. Opini yang diberikan harus lewat video dalam bahasa Inggris, dan ada juga yang mengharuskan live call. Kalau tertarik jadi software tester, tinggal masuk aja ke Google, terus ketik kata kunci Get Paid to Test. Menjadi software tester di crowdsourcing platform ini menurut saya cuma kerjaan sampingan, walaupun bayarannya lebih besar dari mikrotest, belum tentu ada tugas testing juga setiap hari. Untuk rankingnya, saya kasih D karena nggak selalu bisa diandalkan. Buat yang suka dengerin berbagai genre musik dan ngerti dunia musik, di internet ada kerjaan yang cocok. Tapi ini bukan dengerin lagu dapat hadiah seperti di aplikasi penghasil uang ya, bukan juga jadi penyanyi atau musisi, melainkan jadi musik kurator. Seorang kurator musik, kerjaannya membuat dan mengelola playlist di streaming platform seperti Spotify. Dan bisa dibilang juga sedikit mirip konten kreator. Ini karena seorang kurator musik itu harus membangun followers untuk playlistnya. Nah, gimana cara dapat duitnya? Musik kurator dibayar untuk melakukan review dan memberikan opini terhadap sebuah lagu. Terus gimana seorang kurator musik bisa dapat job untuk review lagu? Yang paling simpel adalah lewat jasa pihak ketiga, jadi ini ada platformnya juga.
Salah satunya adalah Soundcamps. Untuk verified playlist kurator, ini bisa dapat up to $14 per review. Terus ada Submit Hub, di sini juga bisa apply jadi kurator. Dan ini ada tingkat persaingan tentunya. Untuk kurator musik, saya kasih C. Di film-film action, kadang suka ada karakter yang profesinya adalah pemburu bayaran, alias bounty hunter. Nah, salah satu cara cari uang di internet yang belum pernah kalian dengar adalah bounty hunter. Tapi bukan memburu buronan, melainkan bug atau security vulnerability pada suatu software atau website. Dan ini kalau sukses, bayarannya bisa gede banget. Di tahun 2023, Google telah membayar total nilai $10 juta kepada para bounty hunter. Misalnya seorang bounty hunter menemukan celah keamanan di YouTube yang bisa dieksploitasi oleh hacker. Nah, dia bisa melaporkan hal tersebut ke Google, dan kalau memang valid, maka akan dikasih hadiah berupa uang oleh Google. Nah, perusahaan-perusahaan teknologi di internet, itu banyak juga yang udah membuka bounty program, jadi bukan cuma Google. Tapi ini bukan pekerjaan untuk semua orang, karena sangat kompleks, harus ngerti programming dan cyber security. Platform yang populer saat ini adalah HackerOne. Platform ini menghubungkan bounty hunter dengan software companies. Selain itu juga ada Bugcrowd yang merupakan pesaing dari HackerOne. Nah, kalau Google nge-host sendiri bounty programnya dengan alamat bughunters.google.com. Di internet terdapat banyak tempat untuk belajar cyber security. Salah satunya yang cukup bagus adalah Hack the Box. Dan Google sendiri juga menawarkan sertifikasi, tapi karena ini sangat kompleks dan mencari celah di aplikasi yang stable itu juga nggak gampang, jadi saya kasih ranking B. Nah, di ronde ini ada 6 cara cari uang di internet yang memungkinkan kita untuk memiliki penghasilan yang solid. Dan yang saya suka, beberapa metode di ronde kelima ini bisa saling dihubungkan. Jadi jumlah penghasilan kita itu bisa terus ditingkatkan. Nah, dan bisa dimulai dengan memilih salah satu entry point yang mudah. Yang paling rendah entry barrier-nya menurut saya adalah content creator. Mau mulai di YouTube, TikTok, Instagram, dan lainnya, itu tinggal daftar aja. Bisa dimulai dengan HP doang, tapi kalau ada sedikit budget, lebih baik investasi alat murah dulu. Banyak yang gagal karena baru mulai, fondasinya belum terbangun, itu udah mikirin viral atau dapat duit besar. Untuk bisa berkembang perlu waktu untuk belajar cara bikin konten menarik dan membangun audiens. Ranking untuk konten kreator, saya kasih S, karena sangat membantu dalam membangun audiens yang nantinya bisa kita arahkan ke bisnis sendiri. Entry point lainnya yang cocok untuk pemula adalah blogging. Harga domain dan hosting juga cukup murah. Pakai gratisan kayak Blogspot juga sebetulnya bisa, tapi saya lebih menyaranin pakai WordPress. Ya, kita lebih punya kontrol lah. Bikin kontennya lebih simpel kalau dibandingkan dengan bikin video durasi panjang, karena cukup ngetik artikel. Berpenghasilannya sama dengan social media creator, bisa datang dari iklan, endorsement, digital produk, dan juga affiliate marketing. Cuma kalau di Indonesia, saat ini memang udah kurang populer. Tapi bukan berarti mati juga ya. Nah, kalau targetnya orang luar negeri, itu lebih ramai lagi. Karena minat baca orang luar negeri itu jauh lebih tinggi daripada kita. Contohnya blog tentang papercraft ini bisa dapat 230.000 pengunjung tiap bulan. Blog ini bisa dapat 1,5 juta pengunjung tiap bulan karena melakukan promosi silang antara blog dan sosial media. Terus dia membangun email newsletter juga, jadi setiap bikin konten baru, dia langsung notifikasi email subscribernya. Untuk rankingnya saya kasih A karena sangat fleksibel. Trafficnya memang nggak seramai sosial media, tapi ini lebih enak kalau sambil bangun list building. Terus kita juga bisa sambil jualan template atau produk-produk sederhana lainnya, seperti premium content. Karena ya blognya punya kita sendiri ya, jadi kita lebih bebas. Dan inilah yang disebut marketing funnel, yaitu perjalanan customer dari berkenal sampai jadi pembeli. Baik blogger atau social media creator, keduanya bisa sambil melakukan affiliate marketing. Tapi cukup banyak orang juga yang bisa dapat penghasilan tinggi hanya dengan melakukan affiliate marketing. Seorang affiliate marketer itu bisa dapat penghasilan tinggi karena mempromosikan beragam produk dari berbagai industri dengan berbagai metode promosi. Potensi penghasilannya, kalau udah yang pro itu memungkinkan untuk dapat jutaan, bahkan belasan juta tiap bulan. Tapi itu nggak instan juga dan perlu usaha yang cukup besar. Seorang affiliate marketer yang pro biasanya akan membuat sebuah landing page saat mempromosikan suatu produk. Landing page-nya bisa seperti ini, berbentuk review. Ada juga yang landing page-nya itu halaman pendaftaran newsletter, jadi nanti promosinya nggak langsung, tapi via email. Dan banyak juga yang kombinasi antara blog dengan landing page, lalu sumber trafficnya adalah search engine serta iklan. Selain itu, seorang affiliate marketer juga nggak harus ngurusin transaksi penjualan, pengiriman barang, atau customer support. Tinggal rajin promosi dan nungguin komisi cair. Cuma kalau kita hanya menawarkan produk sebagai affiliate marketer, itu menurut saya kurang bagus ya. Bagusnya itu kita tetap sambil bangun audience. Nah, kurang enaknya, nungguin komisi cair itu bisa lama. Untuk rankingnya, drumroll please. Saya kasih A. Bikin blog serabutan sambil affiliate marketing itu adalah entry point yang saya lakukan waktu masih jadi pemula dulu. Tapi karena pada saat itu masih belajar, saya nggak selalu dapat komisi affiliate, ya kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak.
Nah, untuk cari tambahan, pada saat itu saya melakukan freelancing. Dan karena freelancing ini, saya juga jadi punya bisnis sendiri. Dapetin high income sebagai freelancer itu sangat memungkinkan, tentu awalnya harus dari level 1 dulu, yaitu ngerjain job yang murah-murah dulu. Tapi karirnya bisa terus dibangun dan bayaran juga nanti meningkat. Saat ini tingkat persaingannya cukup tinggi, jadi untuk sukses memang gak mudah, tapi banyak jalan menuju Roma. Dan saya pernah bahas lebih detail soal freelancing serta tips-tipsnya di 2 video ini. Jadi untuk rankingnya saya belum bisa kasih S, melainkan A. Buat yang gak mau jual jasa sebagai freelancer, bisa masuk ke dunia e-commerce untuk jualan produk. Entry barrier yang paling rendah adalah jualan di marketplace, ini seperti Shopee, Tokopedia, atau TikTok Shop. Dan kalau nggak punya produk bisa dropshipping, modal lebih minim karena nggak perlu nyediain stok barang, jadi bisa mulai dengan lebih cepat. Untuk potensi penghasilannya ya kalau laku tentunya bakal besar. Jualan di internet itu enaknya lebih banyak pelanggan yang bisa dijangkau, dan ini tanpa harus ngeluarin modal besar untuk buka cabang. Tapi rankingnya saya kasih B, walaupun bisa untung besar, tapi ngurusin inventory itu bisa bikin pusing, sedangkan kalau dropshipping juga kita nggak punya kontrol sama barang. Jualan di marketplace itu juga bergantung sama platform, udah pasti ada potongan, untuk nge-follow up customer lama supaya repeat order juga agak susah. Yang paling enak itu tentunya punya toko sendiri. Emang butuh sedikit modal, harus sewa freelancer kalau nggak bisa bikin sendiri. Tapi biayanya tetap jauh lebih kecil daripada bangun toko fisik. Pengelolaan memang lebih repot, tapi kalau penghasilan udah mulai meningkat, bisa sewa mimin. Gimana pun jualan dari rumah sendiri itu lebih enak, lebih punya kontrol, lebih fleksibel, dan bisa rebahan dulu. Nah, yang bisa lebih mantap itu adalah jualan produk digital. Karena profit marginnya jauh lebih besar daripada produk fisik. Terus gak perlu mikir inventory atau pengiriman, gak perlu juga nyediain segala lupa barang sampai puluhan atau ratusan. Sekali di-upload, jutaan manusia bisa mendownloadnya. Untuk produk digital bisa berupa template, e-book, online course, coaching, dan tentunya aplikasi. Opsi lainnya kalau nggak mau jual produk digital adalah membuka agensi. Ini bisa graphic design, software development, konsultan, social media marketing, dan banyak jenis jasa lainnya. Kita bisa kerjain sendiri, sewa pegawai, atau melakukan drop servicing. Jadi pengerjaan jasanya itu dilempar lagi ke freelancer lain. Tapi di sini kita juga tetap harus jago marketing ya, karena kita harus masarin jasanya. Awalnya memang kerasa ribet karena masih adaptasi, butuh tenaga dan banyak usaha. Tapi lama-lama kalau kita udah bisa bangun tim, walaupun tim kecil, itu kerjaannya jadi lebih santai. Malah saya sendiri juga sempat untuk nge-YouTube. Untuk bisnis online milik sendiri, tentunya saya kasih ranking S. Sangat fleksibel, potensi penghasilan juga tidak terbatas, dan kalau memang belum siap bikin produk, bisa mulai dulu sebagai content creator, bangun initial audience. Yang penting untuk dimengerti adalah marketing funnel di sini, karena ini ilmu dasar penghasil cuan besar. Bagaimana dengan kripto, trading, dan investasi? Potensi penghasilannya bisa sangat tinggi, tapi tingkat kesulitan dan risikonya juga sangat tinggi. Butuh wawasan dan skill yang sedikit rumit, dan yang namanya pengalaman juga di bidang ini sangat memegang peranan. Tapi di sini saya tidak ikut sertakan karena saya bukan expert di 3 bidang tersebut. Jadi saya memilih untuk tidak memberikan ranking. Dan ini adalah ranking 18 cari cara uang di internet versi Last Minute Creator. Ini adalah opini saya sendiri berdasarkan pengalaman belasan tahun. Tapi tentunya setiap orang berhak untuk memiliki opininya masing-masing. Tidak harus sama dengan saya. Nah, kalau mau lebih tahu tentang jadi content creator di YouTube sampai bisa bikin bisnis sendiri, kalian bisa lanjutin nonton video yang ini.